hidup, ada sunnah. Sunnah adalah kebiasaan yang dilakukan baginda Rasul, dari akhlaknya, dari lisannya, dari cara pandangnya, dari ketetapannya, itu sunnah. Maka mengikuti langkah baginda Rasul, cara berpikirnya, cara ucapannya, cara berpakaiannya, cara berumah tangganya, cara makannya, cara buang air besarnya, apa saja yang berkaitan dengan akhlak Rasul disebut sunnah. Maka dia akan berpahala besar. Mustahab adalah satu amalan yang sangat dicintai oleh baginda Rasul. Tapi amalan itu adalah kadang-kadang saja di mana peristiwa-peristiwa penting terjadi. Ya, ini tadi mensolati, mengkafani, mengkuburkan, ya, itu bertakziah, hal-hal yang pada saat-saat tertentu saja. Mandub itu jarang-jarang dilakukan baginda Rasul, kecuali ada satu hal tertentu yang sering dilakukan baginda Rasul. Jadi bedanya jelas ya. Jadi sunnah sering, mustahab itu sering, sunnah itu setiap hari. Kalau mustahab itu sering, akan berarti berulang-ulang pada peristiwa tertentu. Kalau mandub itu jarang sekali. Kedudukannya sama, berpahala semua. Ditinggalkan tidak berdosa. Yustahabul iksar, mustahab ya, untuk memperbanyak zikir kepada Allah ketika kita memandikan dan mengkafani mayit. Wa idza al-ghasilu minal mayyiti ma yu'jibu istinsaruhu wa juhu wa tidurihu wa bidzalika istahabul ayyuhan disunnah bidzalika. Jikalau melihat satu hal keanehan pada diri satu mayit, darahnya keluar dari telinga, nanahnya keluar dari anuk, maka segera menghubungi ahli warisnya. Dari kemaluannya keluar kotoran yang gak berhenti-berhenti, kan ada kadang seperti itu, sering pernah saya alami, baunya wah semua belandreng kalau kata Los Angelesnya itu, wah bikin mumet ya. Maka siapa yang perlu dihubungi? Ahli warisnya. Biasanya ahli warisnya kan orang kaya, gak mau mandiin, mandiin orang semua, itu gak boleh ya. Jika yang meninggal suami, maka yang boleh memandikan anak dengan istrinya. Jikalau anak perempuannya tidak boleh memegang, melihat kemaluan mayit si laki-laki, walaupun dia ahli warisnya, tapi yang berhak adalah anak laki-laki. Gitu. Dan sebaliknya, zaman sekarang kan duit Pak yang menjadi Tuhan. Sampai mati aja nggak mau ngurusin, berhasil bayar orang semua, nggak boleh, kan gitu. Maka jika hal itu terjadi dan terjadi satu hal yang tidak diinginkan atas pemandangan pada diri si mayit, kalian segera menghubungi ahli warisnya. Stop dulu pemandiannya, segera menghubungi. Ada apa? Itu keluar dari telinganya itu emas, nggak pernah berhenti. Itu keluar dari ininya. Dan tidak boleh yaghibhu, menghibahkan. Habis mandiin ada hal yang aneh, udah diceritain sama teman itu tuh Pak Uya, Allah keluar baunya, nggak boleh ya, perlu perhatian itu. Wa idza ra'a ma yukrihu, jikalau kita melihat, wa idza dan apabila ra'a salah seorang kalian melihat ma apa yukrahu, itu memakruhkan, artinya tidak disukai, min sawadin wajhi, dari hitam wajahnya, wanatnun, atau dari fitnah yang lain, satu hal yang tidak diinginkan, fa innahu haramun alaihi hadis ahadan bihi, adalah hukumnya haram. Itu tadi hukumnya apa? Yang pernah saya jelaskan. Ya, wahtaju bima warwaitu fi sunan Abi Dawud, adalah hujahnya dari hadis Abi Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhuru mahasina mutakum." Sebut-sebutlah kalian semua mahasina, satu hal yang baik, mutakum, dari mayit kalian, wa kufu an masawihim, dan tahanlah dari si mayit atas diri kalian semua masawihim, keburukan-keburukannya. Tidak boleh kita menceritakan keburukan, kan alasannya dua tadi, memberatkan bagi si mayit, kemudian malaikat akan meninggalkan diri mayit itu sendiri. Apalagi yang diceritakan bapak kita atau ibu dari istri kedua bapak kita, biasanya kan itu perasaan manusia kan itu Pak ya.
tidak boleh, atau saingan dulu jadi kubunya nggak jadi, saingan bisnisnya, saingan nggak jadi mantu dan lain sebagainya, jangan. Ya teman-teman, sebenci apapun tahan, kufu tahan. Man ghassala mayyitan, sapa wong ghassala ngadusi sapa wong mayyitan, salah seorang mayit, fakatama alaihi, kemudian dia dapat menyimpan keburukan dari si mayit, ghafarlahu arba'ina marratan, maka sungguh orang yang bisa menyembunyikan keburukan atas diri si mayit setelah dia memandikannya, maka dia akan diampuni dosanya sebanyak 40 hari. Akan diampuni dosa-dosa kecilnya 40 hari ke depan. Ya, mulia sekali teman-teman sekalian. Dan sebaliknya, orang yang sholat gitu ya, ada orang sholat dia lewat di tempat sucinya orang sholat, ya, nah, maka dia pun sama, sholatnya tidak akan diterima sebanyak 40 hari. Bahkan tidak akan mendapat syafaatnya baginda Rasul wa na'udzubillahi min dzalik. Itu saja teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit penjabaran dari perihal mayit, dan semestinya kita harus ahamiyah, ihtimam, perhatian penuh perihal urusan-urusan hak adami, ya teman-teman sekalian. Kalau kita pernah menghutangkan atas diri si mayit, secepatnya kita mengikhlaskannya, karena pun itu akan kembali kepada diri kita. Ya, nah, jangan kemudian kita tahan sampai, apalagi sampai menagihnya. Jikalau ya hutangnya lebih daripada 1 nisab, 85 gram emas murni, boleh kita menagihnya. Kalau di bawah itu, ya cobalah kita pikir-pikir, bersedekah kepada diri orang yang sedang menderita, itu akan jauh lebih baik sedekahnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan harful istihalah, sama sekali tidak akan menjadi atau mendapatkan kebaikan sebelum kalian menginfakkan satu hal yang baik. Ya, itu saja insyaallah. Nah, ada yang siap? Tanggal 4 minggu depan. Ya, 14 mayit. 1 mayit 3 kali 14 berapa? 52. 42 orang. Siap ya? Insyaallah. 1 bus. Ya. Nanti ditulis spanduknya. Ya, relawan mayit. Iya ya, masanya Mas Raidek Al Barokah. Ya wis, bismillah, tawakkalna ala Allah. Diklatnya besok ya, minggu depan ya. Kalau yang datang tanggal 1 libur boleh. Nah, betul saya tanggal 1 libur. Ya. Nah, tadi diklat nanti. Dikit-dikit. Terus siapin tadi kurang itu gunting sama minyak wangi udah. Gunting ya. Enggak apa-apa, selosong enggak apa-apa. Takutnya kelebihan dan kepanjangan sih. Ya satu mayat 3 meter itu ya untuk nanti ukuran ikat pinggang dan lain sebagainya. Saya sudah perkirakan, tapi kalau di rumah kan 2,7 meter, 2,7, 270, 280 lah, maksudnya udah begini, udah lupa. Jadi kalau di kampung kita kan udah lengkap ya Pak, untuk selempangan udah disediain semua, maksudnya harus ngegul-gul dewek. Ya. Insya Allah sama, saya juga sama-sama belajar walaupun sering biasanya kadang gugup juga kan, grogi. Apalagi saya pernah mengkafani di rumah sakit Darmais. Saya 8 bulan menjadi kepala instalasi, bukan kepala instalasi, apa namanya itu? Ya pokoknya tukang imamin ngurusin jenazah-jenazah orang kaya yang muslim di rumah sakit Darmais kanker itu, punya Bu Entin. Saya bingung kalau harus mengkafani dan menyolati mayit-mayit yang cantik, bingung kita Pak. Kita bujangan juga kan gitu. Terus saya serahkan petugas yang lain. Ya, masalahnya bahaya ya. Lihat tuh bagaimana kan gitu. Wala na'udzubillah min dzalik. Ini insyaallah mayitnya laki-laki semua. Ya. Gitu. Itu Kang, kalau ini kan tenggelam. Posisinya kalau umpama badannya kaku itu boleh nggak ditekuk atau dibiarin saja? Biarkan apa adanya. Kalau memang tidak sesuai dengan kenormalan kita mengkafani mayit, ya tutup saja sudah. Diikat di luarnya saja. 1, 2,
3, 4. Tangannya itu ngaplang-ngaplang apa Pak? Enggak apa-apa. Apa itu ngaplang-ngaplang? Tapi insya Allah kalau di sini kan udah dipanasin, jadi kan lentur lagi. Ya, gitu ya. Khusus ini canggih sini. Yang kayak mumi aja jadi kelumbing gitu ya. Nah, yang pesek jadi bangir. Ya, yang siap senjata akan mendapatkan pahala 2 gunung Uhud. Amin. Masya Allah. Aja wedi, tak baturi. Saya tidak bawa baturi kan. Masya Allah. Minyak wangi kamu jangan lupa itu. Masker juga, yes pokoknya nanti kelengkapannya dicatat semua. Janggap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maskernya masker Pak. Jangan buru-buru. Bacanya sholawat saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah wa ala millati. Enggak apa-apa. Ya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati. Allahumma sholli ala sayyidina. Apa saja dikirnya. Ya, al-iksar min dzikrillah. Kang ini darahnya nggak bisa berhenti. Insya Allah udah dipanasin malah berhenti semua. Ya. Silakan. Ada yang mau dialogin lagi? Doa sudah selesai kan? Iya. Insya Allah kalau bisa. Boleh dari keluarga yang lain, maksudnya yang si mayit, keluarga atau handetolan dan sekarang dengan duit itu. Apa secara syar'i itu gimana itu? Mandiin mayit. Iya, sebenarnya menurut fikih itu tidak boleh. Yang berhak memandikan adalah ahli warisnya. Ahli warisnya nggak bisa ilmu fikihnya memandikan mayit. Ya tokoh agamanya pun tidak boleh perihal-perihal yang sifatnya sensitif manusiawi. Jadi cukup melihat saja, nunjuk-nunjuk aja. Dek, itu kepalanya dulu. Dek, itu disampur dulu ke rambutnya. Dek, itu bulu-bulu ketiaknya dibersihkan. Dek, itu bagian itu. Ini anak-anak laki-lakinya tolong bersihkan kemaluannya dan seterusnya. Kalau yang bukan ahli waris atau muhrimnya tidak boleh asli menurut hukum fikihnya. Walaupun bayaran dan lain sebagainya. Berarti dapat ini dong. Apa maksudnya semacam kayak dosa begitu ya? Ini tradisi ini harus yang ngasih ceramah adalah tokoh agama sebenarnya. Di mana daerah tempat itu kita menghadapi mayit. Ya. Makanya kalau di desa saya, kalau yang mati laki-laki, yang maju, ya kemit laki-laki. Apa itu kemit? Iya, pudin lah. Kalau sampai ngomong pudin ya. Pudin laki-laki ya laki-laki, perempuannya perempuan. Yang masuk ya ahli waris perempuan semua. Seperti itu. Ya. Nah, maka jikalau anak-anaknya itu malu atau bahkan takut, yang berdosa ya anak-anaknya itu. Itu kan? Yang berdosa adalah yang masih hidupnya, yang tidak mau ngurusin jenazah bapak ibunya atau